Dugaan korupsi DKI gila-gilaan, saatnya pecat novel agar KPK bertindak. Ditulis oleh Niha Alif di sibor.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ternyata tidak hanya PSI saja yang gerah dengan kelakuan Anies di DKI. Golkar juga turun meminta BPK dan KPK mengusut kebobrokan Anies. Bahkan Gerindra sendiri sebagai partai pengusungnya tengah pecah suara dan minta Anies mundur. Lihat saja dana setengah triliun lebih dihamburkan untuk Formula E. Tapi tahun ini DKI tidak menjadi tuan rumah. Belum dana penanggulangan corona senilai 10,7 triliun yang entah lari kemana. Karena bansos masih minta pusat, swab tidak gratis, insentif nakes pun kabarnya telat. Tapi di lain pihak ada berita setiap kelurahan DKI mendapat tunjangan 27 juta per bulan. Tidak hanya lurah saja, wakil, sekretaris, dan kepala sesi juga mendapat tunjangan hampir sama. Kemana KPK? Apa belum jelas semua kejanggalan yang terang benderang saat menteri-menteri dicokok dengan korupsi miliaran? Kenapa di DKI yang menguapnya triliunan malah didiamkan? Coba kita rangkum apa saja kejanggalan yang dilakukan Anies hingga membuat dua parpol berang. Setidaknya rakyat umum tahu meski KPK mandul di tangan novel. Sebelumnya, akhir tahun kemarin, Golkar telah bersuara. Seperti dilansir wartaekonomi.com, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Bako mempertanyakan penggunaan dana virus corona baru atau COVID-19 yang dikelola pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, dana yang diterima DKI dari pemerintah pusat dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi bukanlah jumlah yang sedikit. Sambungnya, berdasarkan data, bantuan yang diberikan pusat kepada Anies berjumlah kurang lebih 4,8 triliun rupiah. Ia menyebut dana tersebut diperuntukkan untuk bantuan produktif usaha mikro, subsidi gaji upah, kartu prakerja, bansos sembako Jabodetabek, PKH, dan kartu bansos sembako atau bantuan pangan non-tunai. Sementara itu menurutnya, DPRD sendiri telah mengalokasikan kurang lebih 10 triliun rupiah. Dan Pemprov DKI juga mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebesar 12,5 triliun rupiah. Lalu saat ini ingin menarik lagi sebesar 1,4 triliun rupiah dari Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 10 tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Jelasnya pada Senin 14 September 2020. Lanjutnya, ia mengatakan selama ini belum ada pertanggungjawaban resmi dari Pemda DKI kepada Dewan dan pemerintah pusat terkait penggunaan dana COVID-19 ini. Untuk itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera mengaudit Pemprov DKI. Hal ini penting supaya masyarakat dapat mengetahui uangnya itu dipakai untuk apa saja tugasnya. Kemudian kita semua tahu bahwa KPK malah sibuk menangani para menteri yang terkait dengan pilkada. Sedang BPK sendiri menurut Beni Cokro malah menutupi keterlibatan Bakri di Jiwasraya. Akibatnya DKI yang amburadul dalam pengelolaan uang terkesan dibiarkan. Kini awal tahun ini giliran PSI yang meradang soal anggaran Formula E. Seperti diberitakan media Indonesia.com, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengungkap 3 kejanggalan terkait anggaran Formula E. Kejanggalan pertama adalah perjanjian penyelenggaraan acara Formula E adalah antara PT Jack Pro dengan Formula E Operation Limited atau FIO. Namun pihak Dinas Pemuda dan Olahraga yang membayar komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah. Ini kan lucu. Jack Pro perusahaan yang terkait kewajiban finansial karena Jack Pro yang tanda tangan kontrak, tapi kok rakyat yang disuruh bayar menggunakan APBD via anggaran Dispora, ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sosro Amijoyo dalam keterangannya pada Rabu 27 Januari. Jelas-jelas Dispora tidak ikut tanda tangan. Ini kalau di dunia hukum namanya pembayaran tidak terhutang dan bisa dimintakan pengembaliannya jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia, sambungnya. Kejanggalan kedua adalah dasar penentuan nilai komitmen fee yang tidak jelas. Nilai komitmen fee Formula E tahun 2020 sebesar 20 juta pound sterling atau 360 miliar rupiah. Angka tersebut naik 10% pada tahun-tahun berikutnya. Untuk acara tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar 360 miliar rupiah. Berikutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar 200 miliar rupiah yang merupakan 50% dari nilai komitmen fee untuk acara tahun 2021. Kejanggalan ketiga adalah ketidakjelasan nasib bunga bank dari uang komitmen fee yang mengendap di bank. Anggara memperkirakan setelah uang 560
miliar rupiah mengedap selama lebih dari 1 tahun, mungkin sudah dihasilkan bunga bank puluhan miliar rupiah. Menurutnya, ini ada potensi kerugian daerah yang perlu dicermati penegak hukum. Rasanya sudah menjadi nasib warga DKI memiliki pemimpin seperti Anies. Anggaran daerah yang begitu besar dan justru dibutuhkan di saat ini seperti ini malah tidak tentu arah. Ironisnya, pelakunya adalah Gubernur tersoleh pujaan Jakarta 58. Sampai kapan kezaliman ini berakhir? Mungkin KPK akan bersuara jika sesama Baswedan sudah tidak lagi di sana. Pertanyaannya, siapa yang mampu memberhentikannya? Awal mulanya kita juga sempat pesimis dengan pemerintah terkait HTI dan FPI. Tapi pada akhirnya kita dibuat gembira dan ditambah perlakuan yang menekuk mati mereka. Ex-HTI tak boleh lagi ikut mencoblos di pemilu, sedang FPI tak berkutik lantaran semua pendanaannya dibekukan. Kini, giliran kita menanti sikap tegas pemerintah ke Anies dan Novel. Mungkin harapan itu akan segera datang seiring diangkatnya Kapolri Listio Sigit. Sebelum dua itu diamankan, rakyat DKI akan terus menjerit dalam ketidakberdayaan. Begitulah kura-kura. Tommy Soeharto gugat 56M terkait proyek tol. Saatnya negara sikat aset cendana. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anak-anak cendana rupanya masih menyepelekan kehebatan Jokowi. Mereka lupa kalau pundi-pundi kekayaan mereka diperoleh dengan cara-cara yang tak wajar. Merasa sudah memiliki puluhan tahun, jelas akan berat melepas demi kepentingan negara. Padahal Jokowi tak main-main, dana di Swiss saja akan ditarik apalagi aset dalam negeri. Mulai dari super semar hingga merambah ke aset-aset TMII, perlahan Jokowi akan mengembalikan apa yang jadi milik bersama. Meskipun begitu, Tommy Soeharto rupanya tak mau menyerah. Padahal FPI yang mesra dengannya sudah dibubarkan dan total 92 rekening mereka dibekukan. Bisa jadi gugatan Tommy malah berujung pada pelacakan aliran dana yang diterima FPI. Kita semua tahu masing-masing rekening jumlahnya miliaran. Ormas yang sering membuat demo ini jelas tak hanya berdiri sendiri. Bisa-bisa bohir mereka bukan hanya kelas kakap tapi kelas paus. Setelah geng Cikias ramai-ramai menyerang Jokowi, kini giliran cendana yang berulah. Sebelumnya diberitakan dari jawapos.com, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat atas hak tanah dan bangunan miliknya yang digunakan untuk proyek pelebaran tol Depok Antasari atau Desari. Gugatan ini sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 35-PDT-G-2021-PN JKT.SO. Pengadilan bahkan sudah menjadwalkan sidang perdana pada awal Februari 2021. Sidang Tommy Soeharto tanggal 8 ya, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno kepada jawapos.com pada Sabtu 23 Januari. Dari perkara ini, Tommy menggugat 5 pihak, yakni Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah Jalan Tol Desari, Stella Elvire Anwarsani, pemerintah wilayah Kecamatan Cilandak, dan PT Citra Waputoa. Ia tentang PMH atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, imbuh Suharno. Berdasarkan data di laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini terkait dengan ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Tommy yang dipakai untuk proyek tol Desari. Dengan rincian bangunan kantor seluas 1034 meter persegi, bangunan pos jaga 15 meter persegi, bangunan garasi 57 meter persegi, beserta sarana pelengkap dan tanah seluas 922 meter persegi. Total ganti rugi material dan imaterial yang digugat kepada kelima tergugat senilai 56,67 miliar rupiah. Tergugat 2 dihukum melaksanakan pembayaran penggantian kerugian material kepada Tommy sejumlah 34,2 miliar rupiah. Uang tersebut dibayarkan kepada Tommy selambat-lambatnya 7 hari sejak perkara ini diputuskan. Adapun rincian dari 34,2 miliar rupiah tersebut, yaitu tanah senilai 28,86 miliar rupiah dengan luas 922 meter persegi atau setara dengan 31,3 juta per meternya. Kemudian biaya penggantian baru terhadap bangunan yang digusur senilai 5,1 miliar rupiah, terdiri dari bangunan kantor 1034 meter persegi dengan harga per meter 4.700.000 rupiah, bangunan pos jaga 15 meter persegi dengan harga per meter 2.993.333 rupiah, dan garasi 57 meter persegi dengan harga per meter 2.989.473 rupiah. Selanjutnya biaya pengganti terhadap sarana pelengkap senilai 256,8 juta rupiah dengan rincian biaya
biaya pengganti baru listrik PLN 8.800 watt, air sumur 1 unit. Pagar depan terbuat dari bata-bata displaster, diaci, dan dicat dengan pondasi beton bertulang tinggi lebih dari 2 meter seluas 91 meter persegi, dan halaman depan terbuat dari konblok seluas 531 meter persegi. Pemerintah pusat seharusnya mengambil momen ini untuk sekalian mengusut kekayaan cendana. Dari mana mereka memiliki lahan seluas itu di Jakarta saat banyak warga tidur di bawah kolong jembatan dan menempati bantaran sungai. Anak cendana malah menguasai tanah ribuan meter. Tak cukupkah dengan kekayaan yang mereka miliki selama ini? Bahkan beberapa dari mereka menempati urutan daftar orang terkaya. Seperti dilansir Merdeka.com, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto adalah putra bungsu dari Soeharto, sekaligus anak terkaya dari Presiden Republik Indonesia kedua. Tommy berada di peringkat 60 dengan harga yang ditaksir 670 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Harusnya keluarga cendana berbesar hati mengembalikan kekayaan mereka kepada negara. Meski 100 tahun jadi presiden, rasanya mustahil mengumpulkan kekayaan sedemikian rupa. Apalagi Soeharto yang baru 30 tahun dan mewarisi hingga 400 triliunan. Itu pun belum dari dana yang berada di Swiss. Apa yang Jokowi selama ini akan menjadi beban teramat dalam kalau hanya ia seorang yang jadi pemimpin amanah. Jokowi yang masa kepemimpinannya 10 tahun harus menambal kebocoran di era 10 tahun sebelumnya plus era Orba yang dirampok gila-gilaan. Semoga sebelum selesai periode kedua, apa yang menjadi hak milik rakyat bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Karena pamit, sampai jumpa.